Patah dua tulang metatarsal, musim Weston McKennie berakhir lebih cepat. Juventus membawa kabar buruk saat pulang ke Turin usai lawatan ke markas Villarreal. Gelandang tangguh Weston McKennie mengalami cedera parah dan diperkirakan bakal absen hingga 2 bulan ke depan. Juventus menjadi tamu bagi Villarreal pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang digelar pada Rabu, 23 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga di Estadio della Ceramica berakhir dengan skor imbang 1-1. Dusan Vlahovic membawa Juventus untuk memimpin lewat golnya saat laga belum genap berumur 1 menit. Tetapi setelah itu Villarreal mampu mendapatkan level terbaiknya. Gol Dani Parejo pada babak kedua menyamakan kedudukan. Leg kedua akan dimainkan di Turin di Allianz Stadium. Peluang Villarreal dan Juventus sama besarnya, tetapi Signatua bakal kehilangan banyak pemain kunci. Allegri memainkan Weston McKennie sejak menit awal. Pemain yang berusia 23 tahun itu dipercaya menjadi satu dari 3 gelandang tengah pada formasi 3-5-2 yang dipakai oleh Massimiliano Allegri. Weston McKennie tampil cukup bagus, tetapi ia harus keluar lapangan pada menit ke-81. McKennie mengalami cedera usai kakinya diterjang pemain Villarreal yakni Estupiñán. McKennie tampak menjerit usai insiden tersebut. Ex pemain Schalke itu bahkan harus mendapatkan bantuan dari tim medis untuk bisa berjalan. McKennie dipapah 2 staf medis Juve saat meninggalkan kawan. Sky Sport Italia menyebutkan bahwa Weston McKennie mengalami cedera yang cukup parah, patah 2 tulang metatarsal. McKennie diprediksi akan absen hingga 2 bulan ke depan. Skenario terburuk adalah musim McKennie berakhir lebih cepat. Weston McKennie adalah pemain penting bagi Juventus pada musim 2021-2022. Pemain asal Amerika Serikat itu memainkan 28 laga di semua ajang. 4 gol telah dicetaknya. Juventus kehilangan sosok vital di lini tengah. Tetapi McKennie bukan satu-satunya pemain Juventus yang mengalami cedera. Sebelumnya ada 5 pemain lain yang juga harus mendekam di ruang perawatan dikarenakan cedera. 5 pemain yang mengalami cedera antara lain adalah Paulo Dybala, Federico Chiesa, Dani Rugani, Giorgio Chiellini, dan Federico Bernardeschi. 1 pemain yang mengalami cedera sangat serius adalah Chiesa. Hasil pertandingan Villarreal versus Juventus, skor 1-1. Villarreal dan Juventus bermain imbang 1-1 dalam partai leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 pada Rabu, 23 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Juventus unggul cepat lewat gol Dusan Vlahovic ketika laga baru berjalan 32 detik. Namun, Villarreal sukses untuk menyamakan kedudukan di babak kedua berkat aksi dari Dani Parejo. Berkat hasil ini, Juventus dan Villarreal sama-sama berpeluang besar melaju ke perempat final. Laga kedua di markas Bianconeri akan digelar pada Maret mendatang. Laga baru berjalan 32 detik. Juventus sudah berhasil membuka keunggulan lewat aksi dari Vlahovic. Menerima umpan lambung dari Danilo, striker yang berusia 22 tahun itu melakukan sekali kontrol sebelum melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi oleh Rulli. Sudah harus tertinggal di menit-menit awal, Villarreal pun berupaya tampil agresif untuk mencari gol penyeimbang. Sayang peluang emas yang didapatkan oleh Lo Celso masih digagalkan tiang gawang. Juventus sendiri kembali memperoleh peluang lewat aksi dari Manuel Locatelli. Namun, tembakannya masih melambung. Keunggulan 1-0 Bianconeri pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Villarreal meneruskan permainan ofensif mereka. Meski demikian, pasukan kapal selam kuning masih kesulitan untuk membongkar pertahanan tim tamu. Upaya tanpa kenal lelah Villarreal akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-66. Umpan manis Etienne ke kotak penalti berhasil dituntaskan Parejo yang berdiri bebas untuk menaklukkan Wojciech Szczesny. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa pertandingan. Skor imbang 1-1 pun menjadi hasil akhir laga tersebut. Allegri kritik performa Rabiot
seusai Juve ditahan imbang Villarreal. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengakui Adrien Rabiot membuat kesalahan fatal dalam laga imbang 1-1 kontra Villarreal pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Ia pun menilai pertemuan kedua bakal jadi seperti partai final di antara kedua tim. Itu adalah kesalahan yang menentukan, karena kami keluar dari situasi di mana Vlahovic setengah dilanggar. Kami berhenti, mereka berhenti. Parejo benar-benar sendirian di dalam kotak penalti, kata Allegri kepada media dikutip dari Football Italia, Rabu 23 Februari 2022. Bianconeri memiliki awal yang ideal saat berkunjung ke Estadio La Ceramica pada dini hari waktu Indonesia Barat tadi, setelah disang Vlahovic mencetak gol cepat pada menit ke-1. Namun, Adrien Rabiot gagal mengawal Dani Parejo yang berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-66. Pemain Prancis itu juga beruntung tidak mendapatkan kartu merah langsung setelah melepaskan tackle keras ke salah satu pemain Villarreal. Allegri menyebutkan Villarreal tidak memiliki penyerang tengah, jadi tim tamu tak bisa melakukan umpan panjang. Juventus patut waspada dengan situasi ini. Itu 6 lawan 1, Rabiot tidak mengawal. Kami seharusnya melakukannya dengan lebih baik. Secara keseluruhan, tim bermain bagus. Kami mengambil resiko kebobolan di babak pertama, kemudian memiliki peluang untuk mencetak gol. Sambung Massimiliano Allegri, pertandingan leg kedua bakal dimainkan di markas Juventus Stadion Allianz Turin. Peluang Juventus dan Villarreal masih terbuka lebar, mengingat aturan gol tandang telah dicabut. Jadi jika tim memiliki agregat imbang setelah 180 menit, maka akan dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Lebih lanjut, Massimiliano Allegri menegaskan, partai kedua melawan Villarreal akan sangat berarti penting. Juventus tak boleh kembali kehilangan fokus dan terus menatap laga ke depan dengan optimistis. Sekarang aturan gol tandang telah dihapuskan. Pada dasarnya leg kedua seperti laga final. Kami harus menang, tidak ada pilihan lain. Sementara saya lebih suka melihat Juve menang meski kurang cantik, ini masalah selera, jelas Massimiliano Allegri. Partai kedua antara Juve kontra Villarreal bakal berlangsung pada 17 Maret 2022 mendatang. Sebelum laga itu, Juventus akan lebih dahulu menjalani 3 partai domestik Italia versus Fiorentina di semifinal Coppa Italia, kemudian kontra Spezia serta Sampdoria pada lanjutan Serie A Italia.